angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden. Angket disusun dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi konseli, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi atau informasi lainnya. Adapun fungsi angket, yang pertama mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validasi informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, evaluasi program BK. Dan yang keempat, untuk mengambil sampling, sikap atau pendapat dari responden. Adapun tujuan angket. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Ada 5 jenis-jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Yang kedua, angket terbuka. Ketiga, kombinasi angket terbuka dan angket tertutup. Yang keempat, angket langsung. Dan yang kelima, angket tidak langsung. Wawancara merupakan alat pengumpulan data berupa proses percakapan yang bersifat profesional. Sebaliknya, bukan percakapan yang lazim digunakan sehari-hari. Proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseli serta mengandung tujuan bimbingan. Percakapan dapat pula bersifat tidak langsung karena dilakukan kepada responden yang mewakili seperti orang tua atau anggota keluarga, guru dan teman. Ada sifat wawancara yang lain, yaitu wawancara insidentil bila mana dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Manfaat dan kekurangan wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah mengungkap langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu atau konseli, mengungkap struktur kognitif dan makna kehidupan individu, dan mengeksplorasi informasi personal individu. Selanjutnya, beberapa kekurangan wawancara, yaitu tidak cukup efisien karena penggunaan metode ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Cara mengatasi kelemahan ini dapat menggunakan pedoman wawancara dan interviewer yang terlatih. Mengembangkan keterampilan wawancara. Dalam memahami individu, maka keterampilan wawancara ini menempati posisi paling penting. Oleh karena itu, pewawancara atau interviewer penting memiliki modal dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan interviewer yang luas dan mendalami mendukung tujuan wawancara. Observasi adalah sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang disadari. Pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan. Adapun tujuan dan manfaat observasi. Tujuan observasi yaitu menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian, mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat sebagai sebuah bahan pembelajaran atau studi. Manfaatnya, yang pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Yang keempat, dapat menjelaskan proses peristiwa langsung, dapat menguji kualitas, memperkirakan mengapa sesuatu terjadi dalam setting nyatanya. Jenis-jenis observasi. Yang pertama, dilihat dari keterlibatan subjek terhadap objek yang sedang diobservasi. Ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang kedua, dilihat dari segi situasi lingkungan di mana subjek diobservasi. Dan yang ketiga, khususnya bentuk observasi sistematis. Ada observasi naturalistik, metode survei, dan eksperimental. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara hubungan individu dalam satu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings.
Tujuan teknik sosiometri. Tujuan dari teknik sosiometri adalah yang pertama, mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Yang kedua, mendeteksi perilaku sosial, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran sosiometri, yaitu yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Yang kedua, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Bentuk hubungan dalam sosiometri. Yang pertama, hubungan sosial segitiga. Yang kedua, hubungan sosial terpusat. Yang ketiga, hubungan sosial intim. Dan yang keempat, hubungan sosial berbentuk jala. Secara etimologis, metode biografis adalah metode yang mempergunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami, baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain. Jenis-jenis metode biografis. Yang pertama, biografi. Biografi adalah tulisan mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, autobiografi. Autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Ada dua jenis autobiografi, yaitu autobiografi berstruktur dan autobiografi tidak berstruktur. Yang ketiga, buku harian. Buku harian ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Yang keempat, case history. Case history sebenarnya merupakan penggunaan berbagai sumber biografis untuk keperluan analisis atau gejala. Tes inventory. Tes inventory adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper dan pensil. Tes inventory merupakan self-report atau kuesioner untuk menentukan karakteristik kepribadian, minat, sikap, dan nilai-nilai. Tes inventory. Tujuan tes kepribadian sendiri ada 3 bagian, yakni klasifikasi untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan anak, klinis, dan industri. Deskripsi, penggambaran yang lebih intensif dari subjek prediksi untuk meramalkan perkembangan klien. Adapun fungsi dan manfaat tes inventory. Tes inventory sangat berguna untuk mengetahui karakteristik kepribadian seperti minat, penyelesaian diri, motivasi, dan prasangka. Fungsi tes kepribadian itu sendiri adalah memahami individu dengan lebih baik dan memberikan perilaku paling sesuai bagi dirinya. Penjabaran dan pemanfaatan tes psikologis, penyeleksian kualitas tingkah laku dan kepribadian, pengembangan kepribadian per individu. Macam-macam tes inventory. Yang pertama, tes inventory kepribadian. Yang kedua, tes inventory minat. Yang ketiga, tes inventory. Aum umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat secara menyeluruh. Mengungkapkan masalah-masalah umum. Tujuannya adalah memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi konseli. Pengelompokan masalah. Yang pertama, jasmani dan kesehatan. Yang kedua, diri dan pribadi. Yang ketiga, hubungan sosial. Keempat, ekonomi dan keuangan. Kelima, karir dan pekerjaan. Keenam, pendidikan dan pelajaran. 7, agama, nilai dan moral. 8, hubungan muda-mudi. 9, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Dan yang ke-10, waktu senggang. Pengertian Aum PTSD merupakan alat untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus dan berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, maka Aum PTSD dipergunakan oleh guru untuk peserta didiknya.
Fungsi dari AUM PTSDL yang pertama, membantu guru BK dan konselor dalam menentukan layanan bimbingan dan konseling khususnya yang berkaitan dengan masalah belajar peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan belajar peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan masalah belajarnya untuk selanjutnya memberikan alternatif layanan sehingga kendala peserta didik dalam menempuh tugas-tugas perkembangannya segera terjawabkan. Dan yang keempat, sebagai dasar penyusunan program layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya.